Nah, kalau ini kita nggak ngobrol dengan penjaganya atau yang merawat bambu runcing ini, monumen bambu runcing, mungkin kita bisa ngobrol dengan sang arsitekturnya atau sang penggagasnya, perancangnya dari Taman Bambu Runcing ini, khususnya monumen bambu runcing ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja, oke? Nah, bagi kalian semua nih, warga Magelang, khususnya Kecamatan Buntilan, pasti tidak asing dengan monumen bambu runcing ini. Salah satu monumen yang dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa Indonesia. Diresmikan pada tahun 1980. Kini, bambu runcing telah bertransformasi menjadi taman kota. Nah, sesuai janji kita kemarin, kita bakal ngobrol dengan sang perancang monumen bambu runcing, yaitu Ki Dul Hamid Jayaprana. Kami sedang disanggari Pak Jayaprana. Selamat pagi, Pak. Ya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Sudah ketemu di Langgerian Jenengan. Terima kasih. Ya. Saya dengar di berita, Jenengan itu sebagai pencetusnya di daerah sini nggih untuk rumah baru gitu. Ya. Ini memang daerah Perupung ini daerah seni sudah lama. Dan Mas Satrio datang kemari, saya terima kasih bahwa sejarah monumen bambu runcing khususnya memang dulu saya dipasrai oleh Pak Bupati. Tapi sebelum itu juga saya sudah merintis mengenai rintisan Borobudur. Dan bapak saya pernah ikut bangun Borobudur di bawah naungan Van. Nah, timbul antara Perumpung Tamalagung ini ke Borobudur kurang lebih 13 km. Dan dari sini ke Merapi kurang lebih 13 km tempat pengambilan zaman dulu. Batu-batunya ini nggih? Ya, zaman manusia membuat Borobudur. Nah, kebetulan saya oleh pemerintah daerah diberi tugas untuk ngelestarikan. Dan kebetulan ada tadi saya sebutkan bahwa saya ditunjuk ikut bangun monumen bambu runcing. Bambu runcing telah menjadi sebuah ikon yang melekat erat dengan Kecamatan Buntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menggambarkan sebuah perjuangan bangsa Indonesia untuk bangkit dari kaki para penjajah bangsa ini, dan kini menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh banyak masyarakat. Sejarah monumen bambu runcing salah satu sejarah yang bisa dilupakan, tidak bisa dilupakan, karena Buntilan sendiri punya sejarah sendiri, yang mana kebetulan pemerintah Kabupaten Magelang meneliti sejarah. Setiap kabupaten punya sejarah sendiri-sendiri. Nah, diambil dari pokok latar belakangnya masa depan, sehingga ditemukanlah monumen itu oleh setiap kabupaten, minta ada monumen setiap kabupaten. Kebetulan yang ditunjuk untuk Provinsi Jawa Tengah adalah Magelang. Karena Magelang terkenal Borobudur. Nah, waktu itu Bupati Ahmad waktu itu tahun 75-78 mengadakan sayembara siapa yang bisa membentuk monumen. Nah, semua dipanggil. Di Magelang diambil para seniman. Nah, saya dekat. Karena dekat, Pak Joyo mana? Ya saya Pak. Gitu. Saya dipanggil lebih dulu. Pak Joyo, kalau di monumen itu akan ada sayembara monumen, apa Pak Joyo bisa membentuk atau bisa punya rencana? Ya, saya siapa? Kebetulan monumen itu apa yang diberi petunjuk? Gini Pak Bupati, monumen, salah satu monumen, karena ini dekat Borobudur, Magelang cuma pikir-pikirnya Borobudur dan Merapi. Saya bilang gitu. Kok gini Pak, saya usul, apakah sudah banyak rencana? Sudah, ini. Nah, gini, saya usul kalau diterima Pak, saya bilang gitu. Apa Pak Joyo Prono? Ya. Baiknya karena dulu waktu itu belum banyak bedil, saya bilang. Nah, kalau
bambu runcing. Oh ya kebetulan memang pemerintah mau mencari siapa yang bisa mencetuskan. Ya saya usul bambu runcing Pak. Pak Joyo tahu lah, tahu saja waktu saya kecil saya sudah tahu kok. Itu karena letaknya itu satu, Pak Bupati memilih agar bambu runcing itu dikenal oleh masyarakat dan dekat ke Pak Joyo yang ikut menjaga karena yang membuat. Yang ketiga kalinya supaya nama Kabupaten Magelang lebih dikenal. Adanya turis masuk menuju Borobudur. Nah, sekarang maka salah satu Jawa Tengah monumen bambu runcing itu dikenal oleh Jawa Tengah. Itu dikelola oleh pemerintah daerah. Ya, maka sekarang kalau selama itu pintu ditutup sampai sekarang belum berani buka. Kecuali besok kalau saya mengisi karya-karya yang lain untuk museum. Untuk patung-patung di atas itu, patung itu saya mengajak para seniman-seniman, terutama kakak saya Pak Kasrin, ikut membangun patung-patungnya. Saya mengerahkan seniman-seniman dari Jogja juga membantu. Dan patung monumen bambu runcing ini ya adalah salah satu patung pejuang. Pejuang itu menggambarkan kegiatan para pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang. Yang kedua, saya digambarkan membawa bendera. Saya memimpin, ayo Indonesia merdeka, Indonesia merdeka. Ini saya yang di watak saya yang digambar itu patungnya. Ada sebagian wanita yang membawa konsumsi untuk memberi makan kepada para pejuang, dan ada yang membawa obat untuk mengobati yang lain, dan yang membawa bambu runcing sama granat ada nanti itu kakak saya yang sifatnya begitu. Dan ada juga salah satu para pejuang yang membawa brand ada juga di sana. Dan nanti saudara-saudara atau adik-adik bisa lihat langsung ke tempat monumen. Dan di bawah itu ada membawa bambu runcing, ada yang siap komando. Dan juga jangan lupa monumen itu tanda resminya ditulis. Dan nama saya bukan di situ, saya di atas monumen itu. Namanya DP Jaya Prana 7880. Terima kasih, dan saya pesan kepada generasi muda agar mengenal. Terima kasih kepada generasi-generasi yang mengerti seni budaya daerah sendiri, terutama Kabupaten Magelang. Kepada generasi muda dan pada orang tua dan pada masyarakat sekitarnya, saya banyak terima kasih bahwa saya ikut membantu, ikut Dharma Bakti. Saya bukan pahlawan, tapi saya pengabdian. Maka dari itu, terima kasih kepada saudara-saudara yang melihat monumen bambu runcing sekitar sekarang ini sudah luar biasa.